Ya, apa kabar pemirsa? Pagi kita buka dari informasi yang satu ini pemirsa. Diduga mabuk, seorang oknum pengacara di Sukabumi, Jawa Barat menembak seorang bos kafe. Polisi berhasil membekuk pelaku di wilayah selatan Sukabumi yang memang saat itu berencana untuk kabur keluar kota. Insiden penembakan dilakukan oleh oknum pengacara ini terjadi di salah satu kafe yang berada di Jalan Veteran Kota Sukabumi. Korban diketahui merupakan tempat pelaku yang menembakkan senjata rakitan jenis revolver dengan peluru tajam kaliber 32. Di dalam mobil pelaku, korban dan pelaku ini memang sempat cekcok sebentar, di mana ini informasinya terkait dengan masalah piutang dan juga kemudian menodongkan senjata api kepada korban. Dalam pengaruh alkohol, pelaku ini kemudian menembakkan senjata tersebut kepada korban hingga mengenai punggung bagian kanan. Korban selamat setelah sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mengeluarkan proyektil dari dalam tubuh korban. Sementara pelaku melarikan diri menggunakan kendaraannya berhasil ditangkap di wilayah selatan Sukabumi saat akan kabur ke luar kota. Ya, dari Sukabumi kita geser ke Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, aksi koboi terjadi di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Jengkel tidak bisa menyalip, seorang laki asal Kendal ini menembak ban mobil pengendara lain. Pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Makin ramai aksi tembak-tembakan. Wow. Ya, ini pemirsa tadi kita lihat bagaimana rekaman detik-detik aksi koboi seorang pengemudi mobil Honda BRV mengacungkan pistol di tengah jalan, berusaha menyerobot jalan dari pengendara lain. Katanya sih jengkel tidak bisa menyalip. Pelaku kemudian menembak ban mobil pengendara lain di penyempitan perbaikan jalan Trengguli Demak. Nah, akibat kejadian tersebut, korban penodongan Ahmad Laili ini bersama dengan istrinya, mereka merupakan warga Tembalang, Semarang, mengaku syok. Selanjutnya mereka langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Nah, usai menerima laporan korban, polisi langsung melakukan pengejaran. Dari olah TKP di lokasi penembakan, polisi menemukan ada selongsong peluru. Pelaku diketahui bernama Sunarwan, usianya 60 tahun, warga Limbangan, Kendal. Jangan macam-macam pokoknya, kemudian kalau menggunakan senjata tajam terlebih lagi tidak memiliki izin ya, karena ada aturan hukum ya tuh langsung diringkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat akhir pekan. Aduh, akhir pekan aja nggak berasa kalau kita ya Pak. Kalau lihat di belakang nih, wah pada olahraga. Udah paling benar olahraga supaya nggak gemuk, ya kan? Itu dia. Tapi kalau olahraganya abis apa kabar usia pagi aja gimana? Nah, biar nonton dulu kita ya. dulu. Bicara masalah gemuk nih ya. Kalau badan gemuk tanda tak sehat. Betul. Tapi kalau kabinet gemuk itu tandanya koalisinya kuat. Koalisinya kuat. Betul kan? Betul. Iya Tapi kan dong. betul, kalau misalnya memang kabinetnya gemuk gitu ya, harusnya juga diiringi dengan kinerja yang sehat. Betul. Gitu kan? Tapi timbal baliknya adalah oposisinya bagaimana nih? Kalau koalisinya kuat banget, oposisinya jangan-jangan jadi lemah. Nah, ini kemudian jadi pembahasan bagaimana kemudian revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini sudah disahkan. Artinya pemerintah sekarang nanti boleh untuk mengembangkan jumlah kementerian sampai berapapun yang dibutuhkan begitu. Kalau kemarin di Presiden Joko Widodo ini maksimal 34 begitu ya. Bisa jadi sekarang sampai 44 karena kabarnya seperti itu untuk yang Prabowo Gibran nanti. Jadi kita bahas nanti ya dalam sesi diskusi. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu pemirsa informasi untuk Anda. Ini ada informasi di mana polisi telah berhasil pemirsa menangkap pelaku utama pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan atau yang kita kenal dengan Dia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumbar. Dalam press release ya, polisi kemudian mengungkap kronologi pembunuhan tersebut. Ya, Kapolda Sumatera Barat yaitu Irjen Pol Suharyono ini mengungkapkan bahwa tersangka namanya Indra Septiawan sempat membeli gorengan bersama 3 rekannya pada saat itu. Nah, saat membeli gorengan itu, niat tersangka kemudian muncul untuk memperkosa korban. Ini gambar yang kita lihat adalah ketika korban waktu itu, rekaman terakhir korban lewat maksud kami, menawarkan dagangannya. Nah, pelaku pada saat itu mengikuti lalu menghadang korban di salah satu tempat. Korban lantas disekap dan mulutnya pun dibekap. Pelaku memperkosa korban di atas bukit yang berjarak 2 km dari rumahnya. Irjen Pol Suharyono kemudian melanjutkan, usai memperkosa dalam keadaan tidak sadarkan diri, pelaku mengubur korban yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat ia melakukan aksi
aksi bejatnya. Hingga saat ini kepolisian belum dapat memastikan apakah korban saat dikubur itu masih dalam keadaan hidup atau memang sudah meninggal dunia. Nah, kepastiannya ini akan dipastikan lagi oleh tim forensik. Kalau memang betul begitu ya, sempat dikuburkan pada saat belum menghembuskan nafas terakhir, wah ini Keji. Betul-betul keji. Sangat keji. Dan juga bejat, siap-siap saja menerima hukuman yang setimpal ya. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini seorang pria yang merupakan juru parkir liar tertangkap basah mengintip dan juga merekam mahasiswi yang sedang mandi di toilet asrama kampus swasta di Kota Makassar. Waduh, bejat sekali ini. Ya, pelaku ini kepergok penghuni asrama. Ia kemudian tidak bisa mengelak lagi karena dari handphonenya ditemukan ada bukti-bukti rekaman video korban sedang mandi. Pria ini inisialnya A, pelaku ini, usianya 24 tahun. Ia merupakan seorang juru parkir liar sebenarnya. Nah, si A ini tertangkap basah oleh penghuni asrama saat mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di toilet asrama putri di salah satu kampus swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ini rekamannya nih, CCTV-nya. Dalam rekaman video nampak pelaku, ya? Betul sekali, jelas sekali ya. Nampak tadi jelas beraksi memanjat dinding dulu, menggunakan kursi lalu mengintip dan merekam korban yang tengah mandi melalui lubang ventilasi. Dari Makassar kita beralih ke Palembang pemirsa. Berkas kasus pembunuhan yang disertai dengan ruda paksa terhadap seorang siswi SMP di Talang Krikil, Sukarami, Kota Palembang dinyatakan sudah lengkap dan akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. 4 orang tersangka yang terlibat ini kalau Anda masih ingat mereka semuanya masih di bawah umur. Ya, memang pasca terungkap ya kasus pembunuhan yang disertai dengan ruda paksa terhadap AA, siswi SMP di Polrestabes Palembang dan juga Polda Sumsel langsung menggerak cepat memeriksa para saksi dan juga pelaku. Kini berkasnya memang sudah dianggap lengkap begitu ya pemirsa ya, dan kemudian siap dilimpahkan ke kejaksaan. Keempat pelakunya kita tahu bahwa mereka sudah ditahan di Polrestabes Palembang maupun 3 tersangka yang juga dititipkan di Panti Dinas Sosial Ogan Ilir, Sumatera Selatan beserta barang bukti juga kemudian ikut diserahkan ke kejaksaan. Kasus pembunuhan yang disertai dengan ruda paksa ini kita tahu bersama sempat viral beberapa waktu lalu pemirsa, dan 4 diantaranya kita tahu betul merupakan anak di bawah umur ya para pelaku. Betul sekali. Dan artinya kalau berkas sudah lengkap akan segera masuk dalam proses persidangan. Nanti kita akan simak bagaimana persidangan yang berlangsung. Waduh, sementara itu pemirsa kalau kita lihat di Jawa Barat nih, video pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial W, warga Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, membuat heboh warga di Lebak. Ya. Jumlah warga pun kemudian juga ikut geram begitu ya melihat aksi perbuatan pelaku yang nampak jelas dalam sebuah video. Ya, ini di video ini terlihat seperti ada adegan penyekapan terhadap korban, seorang perempuan, tangannya diikat, matanya dilakban, kemudian pelaku memegang dan memainkan alat vitalnya. Nah, video yang berdurasi 20 detik itu sontak membuat warga pun geram melihatnya. Resah bahkan. Mereka berharap pelaku ini bisa segera diproses hukum. Warga berharap pelaku tersebut segera ditangkap karena ciri-ciri pelaku jelas sekali terlihat dalam video tersebut, artinya identitasnya bisa segera diketahui. Tidak perlu waktu lama, seharusnya pihak kepolisian bisa menelusuri hal tersebut. Kita tunggu nanti hasilnya ya. Kenapa bisa terpikir ya untuk membuat video semacam itu loh, Fat? Aduh. Ditangkap dulu, nanti kita tanyakan sama pelakunya ya. Dari Lebak, Banten, kita beralih ke Bogor pemirsa. Polisi saat ini masih terus memburu pelaku penganiayaan yang mencungkil kedua mata seorang pria di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, hingga saat ini polisi juga sudah memeriksa ada 4 orang saksi terkait kejadian tersebut. Polsek Gunung Putri terus mendalami kasus penganiayaan sadis pencungkilan bola mata terhadap seorang pria yang terjadi di sebuah acara klub motor di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemirsa, pada Minggu malam lalu. Nah, kita lihat ini pihak kepolisian memang sudah memeriksa ya, ada 1 orang saksi tambahan hingga total, artinya ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengungkap keberadaan pelaku. Karena sebelumnya kita tahu pemirsa ada sebuah video begitu ya viral di media sosial. Video seorang pria bernama Faisal Nasution yang kemudian tergeletak dengan kondisi kedua matanya
dicungkil oleh pelaku. Dan saat ini kondisi korban kalau kita lihat memang nampaknya sudah mulai membaik, namun keluarga ini tetap khawatir korban akan mengalami kebutaan karena memang proses pemeriksaan juga masih terus berlangsung akibat pencongkilan kedua matanya itu ya. Semoga proses pemeriksaan cepat selesai dan juga kondisinya juga segera membaik ya. Baik, pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali dengan informasi seputar hasil survei dari Lembaga Survei Poltreking di Pilkada Jawa Timur nih yang akan berlangsung. Sepertinya petahana Hovifah Emil Dardak masih berada di posisi tertinggi dan menguasai di sejumlah segmentasi wilayah di Jawa Timur. Nah, bagaimana kemudian kita melihat hal ini di balik layarnya ada apa? Bagaimana, apakah kemudian masih ada peluang bagi pasangan-pasangan lain untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka? Nah, kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Usai jeda, kami kembali. Pasangan Khofifah Emil Dardak memiliki elektabilitas tertinggi di Pilkada Jawa Timur dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Poltreking. 57,3% warga Jawa Timur memilih Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak dalam sebuah survei menjelang Pilkada Jatim. Hasil elektabilitas Khofifah Emil unggul lebih jauh dibandingkan pasangan Tri Risma hari ini Zainul Azhar Ansumta yang memperoleh elektabilitas 22,7%. Kemudian pasangan Luluk Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh elektabilitas 2,2%. Hasil survei juga menyebut ada kolerasi antara pemilih pada Pilpres 2024 di Jatim dengan calon pemilih Khofifah Emil pada Pilkada Jatim 2024 mendatang. Pemilih Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin cenderung memilih Khofifah Emil, sementara pemilih Ganjar Mahfud cenderung memilih Risma Gus Hans. Majunya pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jatim 2024 dinilai masih tangguh dibandingkan dua paslon lainnya. Lantas, akankah pasangan Khofifah Emil akan dengan mudah memenangkan kembali Pilgub Jatim tahun ini? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita coba akan bahas hal ini ya. Seperti apa sih hasil dari survei Poltek tersebut? Sudah hadir langsung di sini. Ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltek Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Yang punya survei nih. Yang punya survei. Kita coba cari tahu betul tidak di hasil survei seperti apa ya. Dan juga sudah hadir juga ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari UGM Yogyakarta. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Maria, Fat. Untung masih di Jakarta ya. Kita hadirkan langsung ke studio. Jadi, Mas, hasil survei kemarin itu indikatornya apa saja? Ya, kita mengukur banyak beberapa indikator ya, beberapa hal, tetapi ujungnya kan ya elektabilitas. Betul. Elektabilitasnya cukup jauh, Khofifah Emil sebagai incumbent itu 57,3%. Nah, yang kita dalami mengapa cukup tinggi angka itu, tentu ada beberapa faktor. Satu faktor incumbency sebagai petahana, wajar ya, karena popularitasnya lebih tinggi dan seterusnya. Tingkat kepuasannya? Nah, itu yang kedua, Ya? poin paling penting. Tingkat kepuasan, approval ratingnya tinggi, sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, incumbent yang maju, yaitu angkanya 57,3%, 87,3%. 87,3% ini angka yang cukup tinggi. Artinya ada selisih 30% di mana pemilih atau warga Jawa Timur mengapresiasi positif kinerja Khofifah Emil yang belum memilih sebenarnya. Mereka punya potensi. Jadi elektabilitasnya 57,3, sementara approval rating 87,3. Ini modal, meskipun hukum elektoralnya kan incumbent lebih mudah turun ketimbang naik. Tapi bisa sebaliknya kalau approval ratingnya tinggi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kalau kita dalami dari segmentasi pemilih yang terasosiasi dengan NU. Dan Jawa Timur kan tidak bisa dipisahkan. Yang merasa bagian dari NU itu 80%. Nah, 80% pemilih itu sebagian besar ke Khofifah Emil. Dan kita tahu Khofifah memang yang dianggap dan persepsi pemilih itu paling NU. Paling NU karena ketua muslimat berperiode ya Mas ya, kemudian cukup dekat dengan berbagai macam entitas NU, kultural, struktural, dengan Gus Dur dan sebagainya, itu juga menjadi faktor. Ditambah kalau kita lihat, kami juga membedah beberapa ini ya, subkultur, aglomerasi kultural, subkulturnya itu Khofifah unggul semua. Di Tapal Kuda, kemudian Madura, Pantura, Mataraman, Arek
juga unggul tapi tidak terlalu jauh dengan Bu Risma. Di dalamnya ada Surabaya. Bu Risma cukup kuat di Surabaya. Ya. Itu soal faktornya. Risma nih, Mas Hanta. Soal Risma ini kan meraih 22 sekian persen ya? 22,7%. Itu angka tidak rendah, angka yang itu lumayan sebagai penantang. Angka pemilih PDIP pada saat di Pilpres yang linear nggak dengan itu? Atau ada ceruk suara baru yang diambil di situ? Ya, kalau kita bedah memang ada ceruk partai lain. Tapi kalau dilihat dari cross tabulasi pemilih partai, PD Perjuangan itu solid, paling banyak ke Bu Risma. Nah, tapi juga sebaliknya partai Kim Plus itu, jadi Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PAN, ditambah ada PKS dan Nasdem yang mendukung Kofifa, itu juga solid ke Kofifa. Nah, itu menyebabkan Kofifa juga lebih banyak. Nah, PKB yang menarik sebagai pemenang di atas PD Perjuangan. PKB satu-satunya partai pemenang mengalami split ticket voting, di mana dia PKB mendukung Lulu, tetapi basis masanya ke Kofifa. Itu yang menyebabkan. Tapi untuk PDIP, Risma, saya jawab pertanyaan itu, solid ke PDIP, solid ke Bu Risma. Tapi tidak hanya PDIP, itu kan bicara mayoritasnya. Bu Risma juga berdasarkan basis pemilih partai dari partai lain juga ada. Cuma paling banyak disumbang oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian suara PKB pecah tidak hanya ke Lulu begitu, jadi apakah mungkin ada ceruk baru yang bisa diambil oleh Lulu di Surabaya dari hasil survei? Ya, sebenarnya Bu Lulu bisa memprioritaskan PKB itu sendiri sebenarnya. Karena PKB kan partai pemenang, basisnya juga, basisnya NU. Nah, itu harus dikapitalisasi. Bagaimana untuk membuat linear, simetris antara pemilih partai sama dengan pemilih yang didukung oleh partai itu, yaitu Bu Lulu. Nah, ini yang belum terjadi. Baru mengambil segmentasi partai-partai yang lainnya. Belum kampanye ya. Betul. Nah, itu. Kemudian dari sisi demografi, ya nanti kan ada faktor-faktor kampanye kan, sosialisasi dan sebagainya. Nah, mungkin keunggulan Kofifa sebagai petahana juga kalau kita dibedah secara demografi juga begitu. Dari segmentasi usia, segmentasi suku terbesar yaitu Jawa dan Madura relatif unggul. Tapi jangan lupa kalau pilkadanya tinggal 1 minggu, saya prediksi pemenangnya Kofifa Emil. Tapi pilkada kan masih 2 bulan lebih. Artinya masih ada peluang potensi bagi penantang seperti Bu Risma terutama ya. Karena Bu Lulu kan terlalu jauh ya, lompatannya sangat berat, mungkin 2,2%. Tapi Bu Risma kan 22,7%. Artinya dengan waktu masih 2 bulan, kemudian yang kedua masih ada undecided-nya sekitar yang belum menentukan pilihan sekitar 17,8%. Nah, kalau itu potensi bisa digarap oleh Risma sebagai penantang, saya kira bisa mengimbangi kekuatan Kofifa. Baik, Mas Nyarwi punya analis yang sama, 57 sekian dengan 22,7. Jaraknya sebenarnya hampir setengahnya lebih nih. Tapi Mas Hanta bisa mengatakan ini masih bisa naik nih, melihat undecided voter yang kemudian masih tinggi. 17%. Iya, saya setuju. Kalau pilkadanya hari ini itu jelas Bu Kofifa yang jadi pemenang. 2 bulan cukup untuk mengejar itu? Bukan, kalau pilkadanya hari ini. Iya. Tapi kan masih ada 2 bulan. Betul. Nah, kalau menurut saya gitu ya, ada peluang, tetapi dengan data kepuasan yang setinggi itu artinya apa? Bu Risma harus mampu melakukan diferensiasi dengan baik ya. Apa yang ditawarkan dan apa yang menjadi harapan kan gitu. Nah, selama ini kan kalau kita lihat angka 87% kepuasan itu, dan Bu Risma itu juga kita tahu track record basisnya untuk Jawa Timur itu kan Surabaya ya. Dan rata-rata ini Mas Hanta juga biasanya melakukan survei tahu ya. Itu kan kalau wali kota atau bupati kemudian maju di level di atasnya, itu kelemahannya adalah suaranya itu ngeblok. Hanya di wilayah itu yang kuat gitu loh. Nah, sementara ini kan Jawa Timur 2 bulan loh untuk 38 kabupaten kota. Iya, 38 kabupaten yang luasnya nggak karu-karuan kan gitu. Dia kan pernah jadi Menteri Sosial. Betul, tapi beda Alfat antara kerja-kerja elektoral pada wilayah teritorial daerah kayak gitu dengan level kementerian itu jelas beda. Ya kenapa? Karena kalau pada wilayah di panggung itu gitu, yang nama yang dominan kan tokoh itu. Kalau di kementerian kan dia pembantu presiden kan gitu. Nah, ini yang saya kira PR berat ya bagi Bu Risma gitu kalau mau mengejar gitu, itu nanti katakanlah memperluas ya basis. Tadi Bung Hanta menyampaikan kalau di daerah Are udah bagus, artinya walaupun kalah tapi suaranya bagus kan gitu. Kuat di sana suaranya. Tapi betul, kalau Matraman bagaimana? Matraman kan gitu masih agak lemah kan, belum lagi yang lain gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat Jawa Timur proporsi suara itu kan jelas di daerah Are, Mataraman gitu ya, sama mungkin Tapal Kuda kalau mau ditambah gitu ya, sekitar 18% Tapal Kuda kalau nggak salah. Nah, kalau bisa merebut itu gitu, maka gitu ada kemungkinan lah ya basis Bu Kofifa itu sedikit goyang. Tetapi kan kita tahu ya,
Tadi Jawa Timur kan kita tahu di banyak data survei itu 80% kan NU menyebutnya. Nah, dari mayoritas NU itu kan yang terkuat hari ini asosiasinya itu kan Bu Khofifah. Iya, betul. Nah, bahkan ke PKB aja rendah sekali kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Alfat, Maria, itu saya lihat memang ada yang menarik ya, dalam konteks keanehan ya. Nah, ini keanehannya apa dan menariknya apa dijawabnya nanti usai jeda boleh ya, Bang Nyarwi ya. Sesaat lagi pemirsa, ya Bang Kabar Indonesia Pagi. Ya, oke, kita lanjutkan diskusi. Mas Nyarwi, kalau tadi melihat ya, itulah hasil survei ya, paling tidak Khofifah masih unggul jauh dibandingkan dengan Risma yang sekitar 20%-an, apalagi dengan Lulu begitu. Tapi yang menarik apa yang bisa ada sorot? Ada yang aneh tadi katanya. Ada yang aneh tadi katanya, apa itu? Ya, ini mungkin dari kalau kita lihat dari datanya yang disampaikan Mas Hanta tadi ya, dari poltreking gitu, kita sebenarnya di situ untuk Jawa Timur ada pelajaran menarik ya. Sebenarnya ini bukan fenomena baru, di beberapa data survei yang dulu beberapa teman juga cerita gitu. Khusus untuk Jawa Timur, NU ID itu paling dominan dibandingkan partai ID yang lain manapun. Iya, betul sekali. Nah, partai NU partai sebesar apapun, walaupun iya, itu partai NU. sebesar Partai apapun. Bahkan PKB yang menjadi partai pemenang untuk pileg, ya DPRD misalnya dapat sekitar 4,5 juta suara loh DPRD, kursi terbesar ya di Jawa Timur gitu. Ternyata kalau bicara partai ID PKB itu belum tumbuh kuat. Ya, dan NUID ini kemudian lebih dari hari ini ya, tampaknya menjadi rebutan yang paling dominan kalau dari data surveinya Mas Hanta tadi, itu adalah Bu Khofifah dan sebagian ada di Bu Risma. Ya. Di situ. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan khususnya gitu ya. Entah Bu Risma yang mau melaju misalnya menantang Bu Khofifah gitu, itu mempertebal itu. Karena apa? 80% dominannya kan gitu. Itu NU katakanlah afiliasi dengan NU-nya kuat sekali di sana. Nah, tentu saja ada beberapa wilayah yang jadi PR besar dia. Ya, kalau wilayah daerah Arek tadi, saya kira daya tarik Bu Risma tinggal diperkembangkan misalnya. Tapi yang Mataraman itu nggak gampang loh. Ada Emil Dardak di sana. Ya, dan seperti itu. Dan Demokrat Dan juga kuat ya, juga di sana kan Ya, gitu. ya. Nah, kemudian Tapal Kuda. Saya kira kalau kita bicara NU Tapal Kuda gitu juga menjadi persaingan yang kuat. Nah, mungkin kalau misalnya Mbak Lulu dan seterusnya salah satunya daya ikatnya ya itu ada di Tapal Kuda itu yang kuat. Tapi kan persentase suaranya nggak cukup. Itu pun juga terpecah Nah, ya. itu juga yang kemudian Jawa Timur itu dinamikanya saya kira hari ini menjadi luar biasa dan ada banyak variabel ya. Satu lagi, kalau kita lihat ya peran tokoh itu kan luar biasa dan di Jawa Timur itu banyak tokoh-tokoh hebat di level berbagai kabupaten kota dan ini yang saya kira endorsement para tokoh itu juga saya kira menjadi kunci. Nah, masalahnya adalah dua yang lain ini khususnya dari PKB ada Mbak Lulu gitu ya. Itu kan baru masuk berapa saat kan gitu. Terus Bu Risma juga udah lama di Jakarta kan gitu sebagai menteri. Sulit gitu. ngejarnya ya. Ya, ada sementara kalau Bu Khofifah kan udah lama berkeliling kan gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan paling berat ya bagi katakanlah penantang Bu Khofifah Pak Emil Dardak ini untuk bisa menyalip gitu ya. Sehingga misalnya kalau Mbak Lulu suaranya masih rendah mungkin ya karena kalau kita lihat kan tingkat penetrasinya juga masih sangat terbatas ya. Kecuali ada gebrakan baru gitu ya. Entah dari mesin PDIP, entah dari mesin PKB. Nah, itu mungkin bisa jadi ya. Tapi memang perlu kita lihat lagi nanti dinamikanya. Oke, mesin partai satu hal, tapi karakteristik pemilih di Jawa Timur juga hal lain yang kemudian harus diperhatikan. Kalau Mas Hanta melihatnya untuk karakteristik masyarakat Jawa Timur, pemilih-pemilih Jawa Timur itu lebih senang yang kayak gimana sih sebenarnya terbaca nggak dari hasil survei kemarin? Ya, dalam teori perilaku pemilih kan ada 3 karakter pemilih dan kita uji di Jawa Timur. Pemilih rasional, pemilih rasional itu dia memilih preferensinya karena basis pengalaman, rekam jejak, kompetensi, kinerja. Kemudian pemilih sosiologis itu lebih karena basis agama, daerah, etnis, dan satu lagi psikologis, lebih karakter personal, misalnya ramah, tegas, sebagainya. Nah, di Jawa Timur, satu sisi tadi partai NU terbesar, tanda petik ya, kemudian pemilih rasionalnya terbesar di Jawa Timur. Pemilih rasional sangat besar. Berapa persen? Hampir 60%, 50 sekian persen, hampir 60, kemudian di bawahnya 20% dan hanya belasan persen untuk pemilih sosiologis. Nah, untuk ini berarti pendekatannya selain saya nyambung ya dari Mas Heru tadi soal NU adalah pendekatan rasional. Pemilih rasional di sana, pemilih perkotaan sebagainya, soal rekam jejak, soal kinerja. Nah, itu harus dijawab. Mengapa Khofifah kuat? Karena tingkat kepuasannya tinggi. Kita mendalami mengapa orang memilih Khofifah, salah satunya tadi rajin turun ke lapangan, dianggap persepsi yang merakyat, kemudian juga berpengalaman,
pengalaman berprestasi lah, kinerjanya positif ya. Nah, Bu Risma itu lebih pada figur tegasnya yang lebih tinggi. Nah, karena itu kalau karakter pemilihnya satu, pemilih rasional sangat tinggi. Jadi pendekatan rasionalitas yang harus ditempuh. Yang kedua adalah pendekatan sosiologis yang sangat kuat. Seperti tadi, betul, NU-nya, NUID di istilah Mas Nyarwi tadi, itu sangat menentukan. Jadi kalau untuk merobek tanda petik kekuatan basisnya Kofifa, yang harus diajar dua itu, tanda petik ya, NU-nya, yang kedua adalah kinerjanya, digerus. Nah, itu sulit, jujur harus saya katakan. Mas Nyarwi udah ketawa, sesulit itukah Mas? Tapi kalau kemudian melihat seperti di Matraman, kemudian di Tapal Kuda yang begitu solid, begitu ya, karakter pemilihnya begitu kuat, mengarah ke Khofifah. Tapi bagaimana dengan karakteristik swing voters di dua wilayah besar tersebut? Tadi misalnya saya contohkan ya, dari data yang disampaikan Mas Hanta, pemilih tidak tahu, tidak menjawab 17. Swing voter mungkin, ya saya nggak tahu berapa Mas Hanta di situ. Tapi mungkin bisa jadi sampai... strong votersnya lebih kuat, lebih banyak. Berarti mungkin sekitar 20-an mungkin sudah stabil, ya. Sekitar 20%. Ya, 20%-an begitu. Artinya kan peluang yang lain untuk menggoyang itu tipis kan. Kenapa? Karena ada strong voternya 60. Itu dia, 60% cukup tinggi. Itu satu. Terus yang kedua, kalau strong voter itu diikat dengan faktor sosiologis dan faktor rasional tadi, itu lebih kuat lagi. Misalnya sosiologis apa? NUID tadi. Itu satu. Iman gak goyah di iman ya? Ya kan gitu. Terus yang dianggap kedua paling NU ya. Ya, terus yang kedua adalah tadi kepuasan pada kinerja, ya pelayanan dan lain-lain. Nah, memang betul ya. Ini mungkin saya kira ya kerja keras dari kandidat misalnya di luar Bu Khofifah itu luar biasa tuntutannya ya. Kenapa? Karena punya barrier tadi ya, daya ikat dari apa namanya NUID itu luar biasa, itu satu. Terus tingkat kepuasan juga luar biasa di situ. Nah, ini yang saya kira apa namanya para calon seperti Bu Risma, Mbak Lulu itu PR-nya saya kira kerja-kerja dengan basis-basis tim yang termasuk tokoh-tokoh yang di bawah itu saya kira jauh lebih perlu lebih intens supaya biasanya Jawa Timur itu menariknya ya Maria Alfat demokrasinya itu gayang. Jadi pasti kerja kerasnya luar biasa. Tapi walaupun ujung-ujungnya ya ngopi bareng gitu loh. Karena sama-sama NU kan. Biasanya begitu kan gitu. Nah, tetapi kita pengen lihat eksperimen demokrasi Jawa Timur sebagai pembelajaran kita di sini dalam konteks pilkada. Karena apa? Ada satu lagi sebenarnya. Kalau tadi faktor pemilih rasional ya. Ini saya lihat ada kelemahan juga. Khususnya di luar penantang ya. Di luar Bu Khofifah ya. Kalau kita lihat saya baca visi misi ya dari para tokoh itu. Irisan-irisan dengan incumbent itu besar sekali. Diferensiasinya rendah, yang membedakan. Nah, sehingga ini juga menyulitkan pemilih sesungguhnya, gitu ya, untuk melihat apa bedanya nih dua pasangan calon ini dengan Bu Khofifah. Nah, dalam kondisi itu posisi Bu Khofifah itu di atas angin kan, dengan tingkat kepuasan bagus, popularitas yang juga ini gitu. Nah, ini yang saya kira jadi PR ya dari para penantang itu. Tapi apakah irisan-irisan yang tipis itu sebenarnya antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya di Jawa Timur ini membuat salah satu faktor Bu Khofifah ini mengatakan kemarin ya saya masih tetap waspada nih, nggak bisa ongkang-ongkang kaki doang nih gitu. Apakah itu jadi satu faktor juga mirip-mirip soalnya nih lawan-lawan saya nih gitu, Mas Hanta? Iya betul. Diferensiasinya sulit karena misalnya NU, ceruk yang semuanya kan wakilnya NU, Bu Risma ngambil, kemudian juga NU. Tapi yang paling NU dan persepsi publik adalah Bu Khofifah. Jadi Khofifah Emil ini istilah saya di Jawa Timur itu Mas, ada triple majority. Salah satunya NU. Hari ini ya punya pengaruh yang kuat 80% NU. Yang kedua adalah purple rating Jokowi juga tinggi di sana. Tingkat kepuasan pada Jokowi Jawa Timur ya, jangan lihat Jokowi di Sumatera atau mungkin di Jakarta, tapi di Jawa Timur itu 87% juga. Yang ketiga Prabowo. Pak Prabowo kan menang telak di sana 60%. Nah, tiga ini berada di Khofifah. NU, Jokowi, Prabowo, dia mendapatkan tiga kekuatan yang sangat kuat ini. Nah, memang betul kita sepakat kalau kurang dari seminggu ini akan sudah bisa disimpulkan. Saya berhasil prediksi. Tapi karena 2 bulan, bukan tidak prediksi, jangan buru-buru. Kita tunggu karena ada 4 faktor yang mungkin menjadi dinamisator. Satu, selama sosialisasi dan kampanye seperti apa? Apakah ada terobosan? Yang kedua adalah kinerja performa debat kandidat nanti seperti apa, bagaimana mereka menyampaikan penguasaan masalahnya, public speakingnya seperti apa, gagasannya seperti apa. Kemudian ketiga, isu yang bergulir nanti. Dan yang keempat adalah program, apakah ada terobosan, diferensiasi, dan seterusnya. Nah, ini juga penting. Dan jangan lupa, kalau ada blunder politik, salah satu kandidat, terutama yang kuat, atau ada momentum politik didapatkan, nah itu bisa merubah. Tapi sepanjang itu tidak ada,
tidak ada gempa politik, Aduh. seperti Mas Heru katakan, agak sulit saya kira Oke, angkanya. karena strong gitu. voter yang begitu kuat, berapa Ya, Pak ya? strongnya hampir 60%. Persisnya saya angkanya sekitar hampir 60%, tapi yang masih mungkin berubah itu hanya 20-an. Hanya 20. Artinya pemilihnya di pemilih Khofifah itu paling banyak pemilih strongnya. Di Risma juga pemilih strong yang paling kuat, yang sudah tidak merubah pilihan lagi. Nah, ini juga menjadi tantangan berat. Betul tadi tantangannya pemilihnya sudah swing votersnya tidak terlalu tinggi, kemudian NU-nya Bu Khofifah sangat kuat, yang ketiga tingkat kepuasannya sangat tinggi. Nah, tiga ini kalau mau lihat tiga kekuatan ini, kalau bagi penantang kita kasih sebagai kalau di dosen kunci jawaban lah, clue-nya. Kunci jawaban. Turunkan tingkat elektabilitas. Nah, bagaimana mengambil pengaruh Khofifah di NU, Itu dia yang dan menarik, itu yang tiga itu. Sepanjang itu tidak bisa, ya agak sulit. Mas Coy. Dan itu sulit kata Mas Nyarwi tadi. Mengambil NU dari Khofifah, karena kalau tadi Anda sampaikan kan keunikannya sebenarnya irisannya nggak begitu jauh tuh dengan Khofifah, dua calon ini. Ya, kenapa daya lekat Mbak Khofifah terlalu tinggi dengan NU ya? Karena karir Bu Khofifah dengan NU panjang sekali. Ya, dari zaman Gus Dur bayangkan. Kan gitu. Mendarah daging kan. Iya, seperti itu ya. Di Muslimat udah beberapa periode kan, 3 periode lebih gitu. Nah, belum lagi saya kira aja image ya terkait dengan simbolisasi NU ya dan lain-lain, dan dengan silaturahmi para tokoh itu juga saya lihat Bu Khofifah intens. Nah, ini yang jadi kendala ya. Sementara kalau kita lihat ya sebenarnya di Jawa Timur ini banyak para tokoh NU sesungguhnya ya, tetapi memang kalau kita bicara panggung elektoral ya dalam konteks kompetisi seperti pilkada ini, itu kan juga publik melihat mana yang penetrasinya jauh lebih luas dan mana impresinya tentu saja yang paling kuat gitu. Dan Bu Khofifah termasuk punya momentum itu, dan itu sudah lama sekali kan gitu. Lah, jangankan itu ya, kita lihat sebelumnya ikut pilkada berapa kali Jawa Timur. Kan Ya, gitu. betul. Jadi udah melekat banget. jelas ya. itu. Di kotak suara itu udah berapa kali jelas gitu. itu ya. Nah, itu nah ini yang saya lihat dan ini mungkin mepet ya dari sisi karena hanya 2 bulan. Kalau periode sebelumnya itu kan masa ini kan lebih lama ya. Pilkada keempatnya Bu Khofifah ini Ya, iya. di Jawa Timur. Udah 4 kali masuk kertas suara. Oke, menarik. Baik. Nanti kita akan buktikan ya 2 bulan ini apakah cukup untuk menggoyang ceruk suaranya Khofifah di dua paslon lainnya. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih Terima Mas kasih, Hanta, terima Mas kasih Hanta. Mas Nyarwi sudah Terima bersama di kasih. Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda dulu Pirsa. Kita akan kembali dengan nanti diskusi selanjutnya adalah soal rencana kabinet gemuk ala Prabowo setelah disahkannya revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sesaat lagi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden terpilih Prabowo Subianto terus menggodok nama-nama calon menteri yang disetor setiap parpol pendukung. Prabowo mempertimbangkan postur dan komposisi kabinet serta kriteria calon menteri. Selain zakon kabinet yang diisi banyak kalangan profesional, Prabowo Gibran juga disebut-sebut bakal membentuk kabinet hingga 44 kementerian. Langkah Prabowo untuk mengakomodir seluruh parpol dalam Koalisi Indonesia Maju seolah didukung dengan disahkannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan aturan itu, maka tidak ada lagi batasan jumlah menteri yang bisa dibentuk. Namun rencana kabinet gemuk nantinya juga bisa menjadi sorotan negatif jika tidak dibarengi kinerja maksimal. Lantas berapa kementerian yang bakal dibentuk pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Ya, Prabowo Subianto diprediksi akan membentuk kementerian yang memecahkan rekor sepertinya ya, akan melebihi dari yang kementerian-kementerian yang sudah ada. Menteri terbanyak. Menteri terbanyak dengan disahkannya revisi Undang-Undang Kementerian Negara ya. Nah, sudah hadir di sini di studio untuk membahas mengenai hal tersebut. Pemirsa, ada Bang Habibur Rahman selaku politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Pagi, Bang Habib. Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Ada juga Mas Ahmad Khairul Umam selaku panel seperti kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi Mas Taufat, Mbak Maria. Melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung bersama dengan Prof. Juanda selaku pakar hukum tata negara. Selamat pagi Prof. Juanda. Pagi, Prof. Pagi, Assalamualaikum semua, Bang Habib. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Prof. Sehat, Prof. Baik, saya ingin ke Bang Habib langsung. Bang Habib, Alhamdulillah. dengan adanya aturan baru di Undang-Undang Kementerian Negara, artinya pemerintah sekarang bebas untuk menentukan jumlah kementerian, benar ya Bang ya? Presiden bebas menentukan jumlah kementerian.
Jumlahnya benar akan ada 44 kementerian Bang sejauh ini? Ya, sebenarnya saya luruskan dulu ya. Sebenarnya bukan ketentuan yang baru, justru ini ketentuan yang berpedoman pada pasal 17 konstitusi kita ya, di mana presiden lah yang menentukan menteri ya, termasuk soal sebenarnya berapa jumlah menteri yang dibutuhkan, dan ini kemudian dipertegas ya dengan pasal 9A di Undang-Undang Kementerian pasal 15 ya, bahwa penilaian ya bagaimana berapa jumlahnya, lalu bagaimana pembentukan pengubahan kementerian itu ada di presiden. Nah, ini juga kan memang sesuai dengan prinsip sistem presidensial kita. Jadi apakah akan bertambah, apakah akan menjadi besar, itu kita tunggu saja nanti dari apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo. Disuruh nunggu dulu. Ya. Tapi kan sudah banyak simpang siur tuh, kemudian akan bertambah dari 34 menjadi 44 begitu. Ya. Akankah kemudian memang sebesar ini kabinet dari Prabowo Gibran nanti ya? Apa Mbak Maria memilih kata yang sangat tepat ya, sebesar ini ya, katanya besar gitu kan ya, artinya kita ini kan sedang membicarakan sistem kenegaraan, bukan membicarakan sesuatu yang lain. Misalnya kan tadi dibahasakan kabinet yang gemuk, itu konotasinya agak-agak negatif kalau gemuk ya. Kita negara besar, tentu adalah hal yang wajar kalau kelak presiden ya, sebulan lagi mengumumkan membutuhkan kabinet yang besar, yang jumlahnya lebih dari yang sebelumnya. Ya kan sekarang kan kalau nggak salah 34 ya. Ya bisa ya nggak tahu yang akan diputuskan. Kalau lebih dari itu menurut saya bukan gemuk, tapi besar, dan itu hal yang teramat wajar. Mengingat apa? Mengingat kita memiliki PR-PR yang besar ke depan. Kita punya momentum yang sangat baik saat ini, ya kan ya. Kita perlu tim yang sangat kuat. Nggak mungkin ya mengelola negara sebesar ini ya dengan target yang juga cukup besar, dengan potensi yang besar, hanya kita pakai tim yang minimalis menurut saya. 34 ini Pak Jokowi minimalis kah menurut makanya kita jangan terjebak pada jumlah. Dari tadi saya nggak mau dipaksa-paksa juga bicara soal jumlah angka, kita nggak mau ya. Itu nanti keputusan Pak Presiden. Tantangan Pak Jokowi dan tantangan presiden yang akan datang, presiden terpilih, tentu nggak bisa disamaratakan ya. Situasinya juga berbeda. Baik, Mas Umam, kalau kita lihat apa yang dikatakan Bang Habib, lalu juga kita sempat dengar apa yang dikatakan oleh Sekjen Gerindra juga Bang Ahmad Muzani, bahwa penambahan nomenklatur jika itu terjadi itu memang untuk memberikan efektivitas untuk fokus kementerian menjadi lebih tersentral, katanya seperti itu. Anda melihat urgensi yang sama di situ? Iya, kalau misal konteks urgensinya tentu itu sifatnya argumentatif. Masing-masing tentu akan memiliki argumen untuk mempertahankan kebijakan yang akan diambil. Tetapi begini, bahwa dalam konteks pemerintahan, kita ada satu studi dilakukan oleh Aaron Lichtbart, itu bukunya itu cukup menjadi referensi di banyak studi, Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in 36 countries. Intinya bahwa dalam konteks pemerintahan itu orientasinya dua setidaknya. Pertama, kebutuhan teknokratis, yang kedua kebutuhan politik. Nah, dalam konteks ini angka memang kemudian menjadi blur. Meskipun tadi Bang Habib mencoba untuk memperdebatkan antara gemuk dan besar, nah itu nanti menjadi terminologi yang kemudian bisa dibahas. Tetapi begini, yang menjadi kendala utama dalam konteks pemerintahan selama ini adalah problem koordinasi antar lembaga dan juga ego sektoral antar lembaga. Nah, kalau misal kemudian problemnya itu seringkali kemudian merujuk pada negara-negara besar yang kompleksitasnya juga besar, mereka lebih memilih jumlah kementerian yang lebih rapat. Artinya, kalau misal kita merujuk pada Amerika, rapat, nah ini tadi kan gemuk ya, ini rapat. Misalnya Amerika Serikat sendiri ada sekitar 15 menteri. Meskipun di bawah kementerian ada juga badan-badan yang kemudian juga di-handle oleh seorang menteri. Kemudian di Jepang misalnya, dengan pemerintahan yang cukup kompleks juga, praktis sekitar 19 atau 20 menteri. Singapura, negara kecil, tetapi yang sering menjadi rujukan dalam konteks menghadirkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, praktis juga sekitar 20 kementerian. Australia juga kurang lebih
20 tetapi ada outer ministries yang kemudian kalau misal di total itu menteri-menteri junior juga kalau dihitung memang bisa sampai sekitar 30. Artinya bahwa angka tidak menjadi patokan, tetapi ketika bisa menyelesaikan problem koordinasi, bisa menyelesaikan problem ego sektoral, itu akan jauh lebih efektif. Nah, kalau misal kemudian ini ditambah jumlahnya, yang menjadi concern kita, apakah akan menyelesaikan problem tadi, ataukah justru akan meningkatkan kompleksitas dalam konteks problem koordinasi dan juga ego sektoral yang endingnya seringkali kemudian menjadikan kerja-kerja itu tidak begitu efektif. Kalau Anda melihatnya akan seperti apa? Ada beberapa plus and minus ya. Misalnya, menurut informasi spekulatif yang saya terima, misalnya Kementerian LHK dalam konteks tertentu kehutanan dan lingkungan hidup dijadikan satu. Konteks menjadikan satu itu barangkali positif. Tetapi juga di saat yang sama ada otoritas tertentu yang seharusnya diperkuat pada konteks sisi Kementerian Lingkungan Hidup, akhirnya kemudian menjadi layer kedua dan itu menjadi tidak efektif. Misalnya kemudian di Kementerian PUPR itu kan dua otoritas besar itu, pekerjaan umum yang lingkupnya luar biasa, kemudian perumahan rakyat, kabarnya juga akan dipisah. Nah, situasi ini yang kemudian tentu akan dijadikan sebagai basis argumen legitimasi bahwa semakin detail kementerian di setup nomenklaturnya, maka semakin fokus kinerjanya. Tetapi sekali lagi, seberapa kemudian dia bisa menghadirkan tadi itu interagency coordination yang efektif atau tidak, nanti akan kita uji bersama-sama. Tantangannya seperti itu, betul. Prof Juanda juga harus komentar mengenai hal ini, tapi nanti ya, usai jeda ya Prof, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya langsung mau ke Prof Juanda. Prof, kalau sebenarnya melihat ya Prof ya, secara tata kenegaraan seperti apa? Kalau melihat, belum melihat nih siapa-siapa nanti yang akan menduduki posisi ini ya, tapi dari segi jumlah kabinet untuk porsi Indonesia, ini menurut Anda seperti apa? Baik, sebagai yang membidangi di bidang hukum tata negara, pertama ingin saya sampaikan bahwa kewenangan untuk membentuk kabinet, mengangkat menteri itu adalah pure privilege, prerogatif, adalah hak presiden yang sudah dilantik yang sah. Yang kedua adalah kewenangan yang dimaksud tentu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Memang secara Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi, Prof, dengan audio dari Prof Juanda. Kami akan perbaiki terlebih dahulu ya, Prof ya. Baik. Seorang kepala negara, kepala pemerintah tidak berkonstitusi. Kami akan tahan dulu ya. Kami nanti akan perbaiki terlebih dahulu, Prof Juanda. Nah, langsung saja nih saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, oke, kalau kemudian berbicara mengenai jumlah masih ditahan, belum boleh di-spill gitu ya, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi begini, kalau melihat posisi-posisi ya kan katanya akan zakon kabinet, mungkinkah kemudian jumlah porsinya nanti baik itu profesional dari partai maupun kemudian dari non partai ini secara komposisi nanti akan seperti apa di kabinet Pak Prabowo? Pertama kita tidak mendikotomikan ya antara apa yang disebut teknokrat sama orang partai. Banyak orang partai juga teknokrat atau belakang. Ya kan tadi makanya saya sebut profesional baik partai maupun non partai. Tunggu dulu, tunggu selesai. Apa Anda yang mau bicara nggak apa-apa? Ini kan silakan Bang Habib, monggo. Yang narasumber siapa? Saya menjelaskan Bang, monggo. Iya kan, jadi kan kita nggak mendikotomikan ya. Karena de facto partai-partai modern di era reformasi ini justru salah satu sumber utama SDM. Nah, ya, yang berkualitas di berbagai bidang pengelolaan pemerintahan, di bidang pertanian, misalnya di Gerindra banyak mantan-mantan dirjen, ya, di bidang kehutanan, di bidang energi, di bidang budaya, di bidang pendidikan, hampir semua partai itu punya struktur yang mirip pemerintahan. Ada ketua bidang yang nomenklaturnya mirip dengan kementerian-kementerian, bidang riset, bidang kepemudaan dan lain sebagainya. Jadi kalau seorang pemimpin tertinggi menginginkan merekrut apa yang disebut profesional, teknokrat, nggak ada masalah juga ngambil dari partai politik, kan ya. Dan makanya itu salah. Ini menurut saya logika yang salah, fatalistik. Selalu kita nggak bisa berhenti ya kan mendikotomikan dua hal tersebut.
gitu loh. Apa yang ini? Karena kan bisa saja kan apa namanya, orang hebat, orang jago, orang pintar ada di partai gitu. Masalahnya di mana? Tapi nih ya bukan tidak mungkin juga ada orang yang berkualitas, yang kredibel, tidak memiliki status anggota partai manapun. Ya, selagi kinerja baik, kenapa tidak begitu ya? Oke, saya ingin kembali ke Prof Juanda ya. Tadi meneruskan tadi Prof, tadi Anda katakan bahwa kewenangan dari Presiden untuk menentukan itu prerogatif Presiden, tapi jangan sampai bertentangan dengan konstitusi begitu. Apa maksudnya Prof? Silakan. Mohon maaf ini audionya terganggu ya. Yang saya maksud yaitu dalam kerangka Presiden menjalankan kewenangan yang memang itu merupakan kewenangan dia dalam konteks membentuk kabinet menteri itu tentunya bertentangan. Pertama adalah konstitusi, yang kedua asas penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara yang baik, yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan. Artinya kalau saya lihat dari mekanisme perubahan undang-undang kementerian yang sedang berjalan ini sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru, tapi persoalannya apakah memang merubah jumlah dari menteri yang ada misalnya, apakah itu dianggap keliru? Menurut saya tidak juga, sepanjang itu ya sesuai dengan konstitusi, sebagaimana di dalam pasal 4 ya undang-undang kementerian yang sedang dirubah ini, itu kan salah satu guidance-nya. Di samping itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, di mana artinya ini kedengaran ya? Ya, halo. Prof. Bagus. Ya. Dilanjut Prof, silakan. Suaranya bagus. Yang maksud adalah di dalam pasal 4 ya Undang-Undang Kementerian yang sedang berlaku, karena ini belum disahkan, saya kira itu beberapa hari lagi itu sudah disahkan mungkin. Ya, itu artinya sudah jelas disebutkan ada yang untuk membentuk kementerian itu pertama tidak boleh lepas dari apa yang disampaikan, ditulis dalam pasal 4 itu, yaitu yang jelas-jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nomenklaturnya yaitu Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, Pertahanan. Itu saya kira firm, tidak mungkin itu bisa dirubah. Yang kedua, ruang lingkupnya jelas sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk penanjaman dari dua hal tadi itu bisa ditambah. Nah, mungkin di sinilah maksud dari undang-undang atau kawan-kawan DPR itu, dan tentu adalah berkaitan dengan ini ada persetujuan Presiden. Menambah ini tentu melihat kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan real dari kabinet mendatang ini, mungkin ada yang perlu ditambah. Menurut saya tidak ada masalah. Cuman, kalaupun mau menambah, jangan semaunya, jangan sebebasnya, ya. Sesuai dengan kata-kata bebas Presiden mengangkat berapa jumlah. Saya kira itu juga kebablasan nanti. Tetap ya, Presiden mempedomani asas-asas yang berlaku di dalam konstitusi, mempedomani undang-undang yang ada, undang-undang kementerian tentunya. Kalau menurut saya adalah kalau itu terjadi pelanggaran, ya saya kira ini perlu kita ingatkan. Artinya kebebasan atau penambahan yang dimaksud tetap berpedoman pada efisiensi, efektivitas, proporsionalitas. Itu tetap dipertimbangkan. Saya kira dalam konteks ini saya tidak melihat ada yang keliru dari rencana atau perubahan undang-undang kementerian ini. Namun demikian saya hanya sekedar mengingatkan jangan sampai kebablasan, melanggar konstitusi, melanggar asas-asas penyelenggaraan negara dan peraturan perundangan yang baik. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan. Bagaimana? Harus mengedepankan azas efektivitas dan juga efisiensi juga harus dipertimbangkan. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Bang Habib dan juga Mas Umam. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Pasangan Khofifah Emil Dardak memiliki elektabilitas tertinggi di Pilkada Jawa Timur dalam sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga survei Poltreking. 57,3% warga Jawa Timur memilih Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak dalam sebuah survei menjelang Pilkada Jatim. Hasil elektabilitas Khofifah Emil unggul lebih jauh dibandingkan pasangan Tri Risma hari ini Zainul Azhar Asumta yang memperoleh elektabilitas 22,7%. Kemudian pasangan Luluk Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh elektabilitas 2,2%. Hasil survei juga menyebut ada kolerasi antara pemilih pada Pilpres 2024 di Jatim dengan calon pemilih Khofifah Emil pada Pilkada Jatim 2024 mendatang. Pemilih Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin cenderung memilih Khofifah Emil, sementara pemilih Ganjar Mahfud cenderung memilih Risma Gus Hans. Majunya pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jatim 2024 dinilai masih tangguh dibandingkan dua paslon lainnya. Lantas, akankah pasangan Khofifah Emil akan dengan mudah memenangkan kembali Pilgub Jatim tahun ini? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita coba akan bahas hal ini ya. Seperti apa sih hasil dari survei Poltek tersebut? Sudah hadir langsung di sini. Ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltek Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Yang punya survei nih. Yang punya survei. Kita coba cari tahu betul tidak di hasil survei seperti apa ya. Dan juga sudah hadir juga ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari UGM Yogyakarta. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Maria, Fat. Untung masih di Jakarta ya. Kita hadirkan langsung ke studio. Jadi, Mas, hasil survei kemarin itu indikatornya apa saja? Ya, kita mengukur beberapa indikator ya, beberapa hal, tetapi ujungnya kan ya, elektabilitas. Betul. Elektabilitasnya cukup jauh, Khofifah Emil sebagai incumbent itu 57,3%. Nah, yang kita dalami mengapa cukup tinggi angka itu, tentu ada beberapa faktor. Satu faktor incumbency sebagai petahana, wajar ya, karena popularitasnya lebih tinggi dan seterusnya. Tingkat kepuasannya? Nah, itu yang kedua, ya? poin paling penting. Tingkat kepuasan, approval ratingnya tinggi, sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, incumbent yang maju, yaitu angkanya 57,3%, 87,3%. 87,3% ini angka yang cukup tinggi. Artinya ada selisih 30% di mana pemilih atau warga Jawa Timur mengapresiasi positif kinerja Khofifah Emil yang belum memilih sebenarnya. Mereka punya potensi. Jadi elektabilitasnya 57,3, sementara approval rating 87,3. Ini modal, meskipun hukum elektoralnya kan incumbent lebih mudah turun ketimbang naik. Tapi bisa sebaliknya kalau approval ratingnya tinggi. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kalau kita dalami dari segmentasi pemilih yang terasosiasi dengan NU. Dan Jawa Timur kan tidak bisa dipisahkan. Yang merasa bagian dari NU itu 80%. Nah, 80% pemilih itu sebagian besar ke Khofifah Emil. Dan kita tahu Khofifah memang yang dianggap dan persepsi pemilih itu paling NU. Paling NU karena ketua muslimat beberapa periode ya Mas ya, kemudian cukup dekat dengan berbagai macam entitas NU, kultural, struktural, dengan Gus Dur dan sebagainya, itu juga menjadi faktor. Ditambah kalau kita lihat, kami juga membedah beberapa ini ya, subkultur, aglomerasi kultural, subkulturnya itu Khofifah unggul semua. Di Tapal Kuda, kemudian Madura, Pantura, Mataraman, Arek juga unggul tapi tidak terlalu jauh dengan Bu Risma. Di dalamnya ada Surabaya. Bu Risma cukup kuat di Surabaya. Ya, itu soal Risma nih, Mas Hanta. Soal Risma ini kan meraih 22 sekian persen ya? 22,7%. Itu angka tidak rendah, angka yang lumayan sebagai penantang. Angka pemilih PDIP pada saat di Pilpres yang linear nggak dengan itu? Atau ada ceruk suara baru yang diambil di situ? Ya, kalau kita bedah memang ada ceruk partai lain, tapi kalau dilihat dari cross tabulasi pemilih partai, PD Perjuangan itu solid, paling banyak ke Bu Risma. Nah, tapi juga sebaliknya partai Kim Plus itu, jadi Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PAN, ditambah ada PKS dan Nasdem yang mendukung Khofifah, itu juga solid ke Khofifah. Nah, itu menyebabkan Khofifah juga lebih banyak. Nah, PKB yang menarik sebagai pemenang di atas PD Perjuangan. PKB satu-satunya partai pemenang mengalami split ticket voting, di mana dia PKB mendukung Lulu, tetapi basis masanya ke Khofifah. Itu yang menyebabkan. Tapi untuk PDIP, Risma, sejauh pertanyaan itu solid ke
PDIP solid ke Bu Risma. Tapi tidak hanya PDIP, itu kan bicara mayoritasnya. Bu Risma juga berdasarkan basis pemilih partai dari partai lain juga ada. Cuma paling banyak disumbang oleh PDI Perjuangan. Kalau kemudian suara PKB pecah tidak hanya ke Lulu begitu, jadi apakah mungkin ada ceruk baru yang bisa diambil oleh Lulu di Surabaya dari hasil survei? Ya, sebenarnya Bu Lulu bisa memprioritaskan PKB itu sendiri sebenarnya. Karena PKB kan partai pemenang, basisnya juga, basisnya NU. Nah, itu harus dikapitalisasi. Bagaimana untuk membuat linier, simetris antara pemilih partai sama dengan pemilih yang didukung oleh partai itu, yaitu Bu Lulu. Nah, ini yang belum terjadi. Baru mengambil segmentasi partai-partai yang lainnya. Belum kampanye ya. Betul. Nah, itu. Kemudian dari sisi demografi, ya nanti kan ada faktor-faktor kampanye kan, sosialisasi dan sebagainya. Nah, mungkin keunggulan Kofifa sebagai petahana juga kalau kita dibedah secara demografi juga begitu. Dari segmentasi usia, segmentasi suku terbesar yaitu Jawa dan Madura relatif unggul. Tapi jangan lupa kalau pilkadanya tinggal 1 minggu, saya prediksi pemenangnya Kofifa Emil. Tapi pilkada kan masih 2 bulan lebih. Artinya masih ada peluang potensi bagi penantang seperti Bu Risma terutama ya. Karena Bu Lulu kan terlalu jauh ya, lompatannya sangat berat, mungkin 2,2%. Tapi Bu Risma kan 22,7%. Artinya dengan waktu masih 2 bulan, kemudian yang kedua masih ada undecided-nya sekitar yang belum menentukan pilihan sekitar 17,8%. Nah, kalau itu potensi bisa digarap oleh Risma sebagai penantang, saya kira bisa mengimbangi kekuatan Kofifa. Baik, Mas Nyarwi punya analisa yang sama, 57 sekian dengan 22,7. Jaraknya sebenarnya hampir setengahnya lebih nih. Tapi Mas Hanta bisa mengatakan ini masih bisa naik nih, melihat undecided voter yang kemudian masih tinggi. 17%. Iya, saya setuju. Kalau pilkadanya hari ini itu jelas Bu Kofifa yang jadi pemenang. 2 bulan cukup untuk mengejar itu? Bukan, kalau pilkadanya hari ini. Iya. Tapi kan masih ada 2 bulan. Betul. Nah, kalau menurut saya gitu ya, ada peluang, tetapi dengan data kepuasan yang setinggi itu artinya apa? Bu Risma harus mampu melakukan diferensiasi dengan baik ya. Apa yang ditawarkan dan apa yang menjadi harapan kan gitu. Nah, selama ini kan kalau kita lihat angka 87% kepuasan itu, dan Bu Risma itu juga kita tahu track record basisnya untuk Jawa Timur itu kan Surabaya ya. Dan rata-rata ini Mas Hanta juga biasanya melakukan survei tahu ya. Itu kan kalau wali kota atau bupati kemudian maju di level di atasnya, itu kelemahannya adalah suaranya itu ngeblok. Hanya di wilayah itu yang kuat gitu loh. Nah, sementara ini kan Jawa Timur 2 bulan loh untuk 38 kabupaten kota. Iya, 38 kabupaten yang luasnya nggak karu-karuan kan gitu. Kan pernah jadi Menteri Sosial. Betul, tapi beda Alfat antara kerja-kerja elektoral pada wilayah teritorial daerah kayak gitu dengan level kementerian itu jelas beda. Ya kenapa? Karena kalau pada wilayah di panggung itu gitu, yang nama yang dominan kan tokoh itu. Kalau di kementerian kan dia pembantu presiden kan gitu. Nah, ini yang saya kira PR berat ya bagi Bu Risma gitu kalau mau mengejar gitu, itu nanti katakanlah memperluas ya basis. Tadi Bung Hanta menyampaikan kalau di daerah Are udah bagus, artinya walaupun kalah tapi suaranya bagus kan gitu. Kuat di sana suaranya. Tapi betul, kalau Matraman bagaimana? Matraman kan gitu masih agak lemah kan, belum lagi yang lain gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat Jawa Timur proporsi suara itu kan jelas di daerah Are, Matraman gitu ya, sama mungkin Tapal Kuda kalau mau ditambah gitu ya, sekitar 18% Tapal Kuda kalau nggak salah. Nah, kalau bisa merebut itu gitu, maka gitu ada kemungkinan lah ya basis Bu Kofifa itu sedikit goyang. Tetapi kan kita tahu ya, tadi Jawa Timur kan kita tahu di banyak data survei itu 80% kan NU menyebutnya. Nah, dari mayoritas NU itu kan yang terkuat hari ini asosiasinya itu kan Bu Kofifa. Iya, betul. Nah, bahkan ke PKB aja rendah sekali kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Alfat, Maria, itu saya lihat memang ada yang menarik ya, dalam konteks keanehan ya. Nah, ini keanehannya apa dan menariknya apa dijawabnya nanti usai jeda boleh ya, Pak Nyarwi ya. Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, oke, kita lanjutkan diskusi. Mas Nyarwi, kalau tadi melihat ya, itulah hasil survei ya, paling tidak Kofifa masih unggul jauh dibandingkan dengan Risma yang sekitar 20%-an, apalagi dengan Lulu begitu. Tapi yang menarik apa yang bisa ada sorot? Ada yang aneh tadi katanya. Ada yang aneh tadi katanya, apa itu? Ya, ini mungkin dari kalau kita lihat dari datanya yang disampaikan Mas Hanta tadi ya, dari poll tracking gitu. Kita sebenarnya di situ untuk Jawa Timur ada pelajaran menarik ya.
sebenarnya ini bukan fenomena baru. Di beberapa data survei yang dulu beberapa teman juga cerita gitu. Khusus untuk Jawa Timur, NU ID itu paling dominan dibandingkan partai ID yang lain manapun. Iya, betul sekali. Nah, partai NU partai sebesar apapun. Iya, partai sebesar Partai apapun. Bahkan PKB yang menjadi partai pemenang untuk pileg, ya DPRD misalnya dapat sekitar 4,5 juta suara loh DPRD, kursi terbesar ya di Jawa Timur gitu. Ternyata kalau bicara partai ID PKB itu belum tumbuh kuat. Ya, dan NUID ini kemudian lebih dari hari ini ya, tampaknya menjadi rebutan. Yang paling dominan kalau dari data surveinya Mas Hanta tadi itu adalah Bu Khofifah dan sebagian ada di Bu Risma di situ. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan khususnya gitu ya, entah Bu Risma yang mau melaju misalnya menantang Bu Khofifah gitu, itu mempertebal itu. Kenapa? 80% dominannya kan gitu. Itu NU katakanlah afiliasi dengan NU-nya kuat sekali di sana. Nah, tentu saja ada beberapa wilayah yang jadi PR besar dia. Ya, kalau wilayah daerah Arek tadi saya kira daya tarik Bu Risma tinggal dikembangkan misalnya. Tapi yang Mataraman itu nggak gampang loh. Ada Emil Dardak di sana. Ya, dan seperti itu. Dan Demokrat juga kuat juga di sana kan gitu. Nah, kemudian Tapal Kuda. Saya kira kalau kita bicara NU Tapal Kuda gitu juga menjadi persaingan yang kuat. Nah, mungkin kalau misalnya Mbak Lulu dan seterusnya salah satunya daya ikatnya ya itu ada di Tapal Kuda itu yang kuat. Tapi kan persentase suaranya nggak cukup. Itu pun juga terpercaya. Nah, itu juga yang kemudian Jawa Timur itu dinamikanya saya kira hari ini menjadi luar biasa dan ada banyak variabel ya. Satu lagi. Kalau kita lihat ya peran tokoh itu kan luar biasa dan di Jawa Timur itu banyak tokoh-tokoh hebat di level berbagai kabupaten kota dan ini yang saya kira endorsement para tokoh itu juga saya kira menjadi kunci. Nah, masalahnya adalah dua yang lain ini khususnya dari PKB ada Mbak Lulu gitu ya. Itu kan baru masuk berapa saat kan gitu. Terus Bu Risma juga udah lama di Jakarta kan gitu sebagai menteri. Sulit ngejarnya ya. Ya, ada sementara kalau Bu Khofifah kan udah lama berkeliling kan gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan paling berat ya bagi katakanlah penantang Bu Khofifah Pak Emil Dardak ini untuk bisa menyalip gitu ya. Sehingga misalnya kalau Mbak Lulu suaranya masih rendah mungkin iya karena kalau kita lihat kan tingkat penetrasinya juga masih sangat terbatas ya. Kecuali ada gebrakan baru gitu ya. Entah dari mesin PDIP, entah dari mesin PKB. Nah, itu mungkin bisa jadi ya. Tapi memang perlu kita lihat lagi nanti dinamikanya. Mesin partai satu hal, tapi karakteristik pemilih di Jawa Timur juga hal lain yang kemudian harus diperhatikan. Kalau Mas Hanta melihatnya untuk karakteristik masyarakat Jawa Timur, pemilih-pemilih Jawa Timur itu lebih senang yang kayak gimana sih sebenarnya terbaca nggak dari hasil survei kemarin? Ya, dalam teori perilaku pemilih kan ada 3 karakter pemilih dan kita uji di Jawa Timur. Pemilih rasional, pemilih rasional itu dia memilih preferensinya karena basis pengalaman, rekam jejak, kompetensi, kinerja. Kemudian pemilih sosiologis itu lebih karena basis agama, daerah, etnis, dan satu lagi psikologis, lebih karakter personal, misalnya ramah, tegas, sebagainya. Nah, di Jawa Timur, satu sisi tadi partai NU terbesar, tanda petik ya, kemudian pemilih rasionalnya terbesar di Jawa Timur. Pemilih rasional sangat besar. Berapa persen? Hampir 60%, 50 sekian persen, 60, kemudian di bawahnya 20% dan hanya belasan persen untuk pemilih sosiologis. Nah, untuk ini berarti pendekatannya selain saya nyambung ya dari Mas Heru tadi soal NU adalah pendekatan rasional. Pemilih rasional di sana, pemilih perkotaan sebagainya, soal rekam jejak, soal kinerja. Nah, itu harus dijawab. Mengapa Khofifah kuat? Karena tingkat kepuasannya tinggi. Kita mendalami mengapa orang memilih Khofifah, salah satunya tadi rajin turun ke lapangan, dianggap persepsi yang merakyat, kemudian juga berpengalaman berprestasi lah, kinerjanya positif ya. Nah, Bu Risma itu lebih pada figur tegasnya yang lebih tinggi. Nah, karena itu kalau karakter pemilihnya satu, pemilih rasional sangat tinggi. Jadi pendekatan rasionalitas yang harus ditempuh. Yang kedua adalah pendekatan sosiologis yang sangat kuat. Seperti tadi, betul, NU-nya, NUID di istilah Mas Nyaru tadi, itu sangat menentukan. Jadi kalau untuk merobek tanda petik kekuatan basisnya Khofifah, yang harus diajar dua itu, tanda petik ya, NU-nya, yang kedua adalah kinerjanya, digerus. Nah, itu sulit, jujur kalau saya katakan. Mas Jari udah ketawa, sesulit itukah Mas? Tapi kalau kemudian melihat seperti di Matraman, kemudian di Tapal Kuda yang begitu solid, begitu ya, karakter pemilihnya begitu kuat mengarah ke Khofifah. Tapi bagaimana dengan karakteristik swing voters di dua wilayah besar tersebut?
Tadi misalnya saya contohkan ya, dari data yang disampaikan Mas Hanta, pemilih tidak tahu tidak menjawab 17. Ya. Swing voter mungkin ya saya nggak tahu berapa Mas Hanta di situ. Tapi mungkin bisa jadi sampai strong votersnya lebih kuat, lebih banyak. Berarti mungkin Sudah sekitar 20-an mungkin sudah lah stabil, sekitar 20%. Ya, 20%-an begitu. Artinya kan peluang yang lain untuk menggoyang itu tipis kan. Kenapa? Karena ada strong voternya 60. Itu dia, 60% cukup tinggi. Itu satu. Terus yang kedua, kalau strong voter itu diikat dengan faktor sosiologis dan faktor rasional tadi, itu lebih kuat lagi. Misalnya sosiologis apa? NUID tadi. Itu iman nggak goyah di iman ya? Ya kan gitu. Terus yang dianggap kedua paling NU ya. Ya, terus yang kedua adalah tadi kepuasan pada kinerja, ya pelayanan dan lain-lain. Nah memang betul ya. Ini mungkin saya kira ya kerja keras dari kandidat misalnya di luar Bu Hovifah itu luar biasa tuntutannya ya. Kenapa? Karena punya barrier tadi ya, daya ikat dari apa namanya NUID itu luar biasa, itu satu. Terus tingkat kepuasan juga luar biasa di situ. Nah ini yang saya kira apa namanya para calon seperti Bu Risma, Mbak Lulu itu PR-nya saya kira kerja-kerja dengan basis-basis tim yang termasuk tokoh-tokoh yang di bawah itu saya kira jauh lebih perlu lebih intens supaya biasanya Jawa Timur itu menariknya ya Maria Alfat demokrasinya itu gayang. Jadi pasti kerja kerasnya luar biasa. Tapi walaupun ujung-ujungnya ya ngopi bareng gitu loh. Karena sama-sama NU kan. Biasanya begitu kan gitu. Nah, tetapi kita pengen lihat eksperimen demokrasi Jawa Timur sebagai pembelajaran kita di sini dalam konteks pilkada. Karena apa? Ada satu lagi sebenarnya kalau tadi faktor pemilih rasional ya. Ini saya lihat ada kelemahan juga. Khususnya di luar penantang ya, di luar Bu Hovifah ya. Kalau kita lihat saya baca visi misi ya dari para tokoh itu irisan-irisan dengan incumbent itu besar sekali. Diferensiasinya rendah, yang membedakan. Nah, sehingga ini juga menyulitkan pemilih sesungguhnya, gitu ya, untuk melihat apa bedanya nih dua pasangan calon ini dengan Bu Hovifah. Nah, dalam kondisi itu posisi Bu Hovifah itu di atas angin kan, dengan tingkat kepuasan bagus, popularitas yang juga ini gitu. Nah, ini yang saya kira jadi PR ya dari para penantang itu. Tapi apakah irisan-irisan yang tipis itu sebenarnya antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya di Jawa Timur ini membuat salah satu faktor Bu Hovifah ini mengatakan kemarin ya saya masih tetap waspada nih, nggak bisa ongkang-ongkang kaki doang nih gitu. Apakah itu jadi satu faktor juga mirip-mirip soalnya nih lawan-lawan saya nih gitu, Mas Hanta? Iya betul. Diferensiasinya sulit karena misalnya NU, ceruk yang semuanya kan wakilnya NU, Bu Risma ngambil, kemudian juga NU. Tapi yang paling NU dan persepsi publik adalah Bu Hovifah. Jadi Hovifah Emil ini istilah saya di Jawa Timur itu Mas, ada triple majority, salah satunya NU. Hari ini ya punya pengaruh yang kuat 80% NU. Yang kedua adalah purple rating Jokowi juga tinggi di sana. Tingkat kepuasan pada Jokowi Jawa Timur ya, jangan lihat Jokowi di Sumatera atau mungkin di Jakarta, tapi di Jawa Timur itu 87% juga. Yang ketiga Prabowo. Pak Prabowo kan menang telak di sana 60%. Nah, tiga ini berada di Hovifah. NU, Jokowi, Prabowo. Dia mendapatkan tiga kekuatan yang sangat kuat ini. Nah, memang betul kita sepakat kalau kurang dari seminggu ini akan sudah bisa disimpulkan. Saya berhasil prediksi. Tapi karena 2 bulan bukan tidak prediksi, jangan buru-buru. Kita tunggu karena ada 4 faktor yang mungkin menjadi dinamisator. Satu, selama sosialisasi dan kampanye seperti apa? Apakah ada terobosan? Yang kedua adalah kinerja performa debat kandidat nanti seperti apa, bagaimana mereka menyampaikan penguasaan masalahnya, public speakingnya seperti apa, gagasannya seperti apa. Kemudian ketiga, isu yang bergulir nanti. Dan yang keempat adalah program, apakah ada terobosan, diferensiasi, dan seterusnya. Nah ini juga penting. Dan jangan lupa, kalau ada blunder politik, salah satu kandidat, terutama yang kuat, atau ada momentum politik didapatkan, nah itu bisa merubah. Tapi sepanjang itu tidak ada gempa politik, seperti Mas Heru katakan, agak sulit saya kira angkanya. Karena strong voter yang begitu kuat, berapa ya? Strongnya hampir 60%, persisnya saya angkanya sekitar hampir 60%, tapi yang masih mungkin berubah itu hanya 20-an. Artinya pemilihnya di pemilih Hovifah itu paling banyak pemilih strongnya, di Risma juga pemilih strong yang paling kuat, yang sudah tidak merubah pilihan lagi. Nah ini juga menjadi tantangan berat. Betul tadi tantangannya pemilihnya sudah swing votersnya tidak terlalu tinggi, kemudian NU-nya Bu Hovifah sangat kuat, yang ketiga tingkat kepuasannya sangat tinggi. Nah tiga ini kalau mau lihat tiga kekuatan ini kalau bagi penantang kita kasih sebagai kalau di dosen kunci jawaban lah clue-nya. Kunci jawaban. Turunkan tingkat elektabilitas. Nah, bagaimana mengambil pengaruh Hovifah
di NU, Itu dia yang dan menarik, itu yang 3 itu. Sepanjang itu tidak bisa, ya agak sulit. Mas Coy. Dan itu sulit, kata Mas Nyarwi tadi. Mengambil NU dari Hovifah, karena kalau tadi Anda sampaikan kan keunikannya sebenarnya irisannya nggak begitu jauh tuh dengan Hovifah, dua calon ini. Ya, kenapa daya lekat Mbak Hovifah terlalu tinggi dengan NU ya? Karena karir Mbak Hovifah dengan NU panjang sekali. Ya, dari zaman Gus Dur bayangkan. Kan gitu. Mendarah daging kan? Iya, seperti itu ya. Di Muslimat udah beberapa periode kan, 3 periode lebih gitu. Nah, belum lagi saya kira aja image ya terkait dengan simbolisasi NU ya dan lain-lain, dan dengan silaturahmi para tokoh itu juga saya lihat Bu Hovifah intent. Nah, ini yang jadi kendala ya. Sementara kalau kita lihat ya sebenarnya di Jawa Timur ini banyak para tokoh NU sesungguhnya ya, tetapi memang kalau kita bicara panggung elektoral ya dalam konteks kompetisi seperti pilkada ini, itu kan juga publik melihat mana yang penetrasinya jauh lebih luas dan mana impresinya tentu saja yang paling kuat gitu. Dan Bu Hovifah termasuk punya momentum itu, dan itu sudah lama sekali kan gitu. Lah jangankan itu ya, kita lihat sebelumnya ikut pilkada berapa kali Jawa Timur. Kan Ya, gitu. betul. Jadi udah melekat banget. Jelas Di kotak suara itu udah berapa kali gitu. ya. Nah itu, nah ini yang saya lihat dan ini mungkin mepet ya dari sisi karena hanya 2 bulan. Kalau periode sebelumnya itu kan masa ini kan lebih lama ya. Pilkada keempatnya Bu Hovifah ini Ya iya. di Jawa Timur. Udah 4 kali masuk kertas suara. Oke, menarik. Baik. Nanti kita akan buktikan ya 2 bulan ini apakah cukup untuk menggoyang ceruk suaranya Hovifah di 2 paslon lainnya. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Mas Nyarwi sudah bersama di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda dulu Pirsa. Kita akan kembali dengan nanti diskusi selanjutnya adalah soal rencana kabinet gemuk ala Prabowo setelah disahkannya revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sesaat lagi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Prof. Juanda tadi mengatakan untuk lebih mengedepankan asas efektivitas dan juga efisiensi begitu. Saya ingin ke Mas Umam. Kalau melihat apa yang dikatakan Prof. Juanda, yang dikedepankan efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada kekhawatiran nih bahwa anggarannya bisa membengkak kalau misalnya jumlah kementerian bertambah. Nah ini bagaimana? Kontradiktif dengan apa yang dikatakan Prof. Juanda tadi? Begini, kalau soal efisiensi tentu akan bergantung pada kapasitas fiskal dari negara. Kalau misal kemudian memang pertumbuhan ekonomi cukup baik dan memadai dan kemudian negara mampu mengkonsolidasi kekuatan fiskal yang kuat, maka kemudian itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau misal kemudian fiskalnya tidak mengalami peningkatan secara signifikan, kemudian nomenklatur kementerian bertambah, maka secara angka itu akan kemudian termutilasi. Jadi akan menjadi kecil-kecil. Memang itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi dari penciptaan nomenklatur baru di dalam anggaran kecil-kecil tadi maksudnya? Ya, artinya misalnya kalau misal tadi kita diskusikan Kemendikbud, kalau misal kemudian nanti akan dipecah, Ristek sendiri, Dikbud sendiri, bahkan kebudayaan akan dibuat sendiri misalnya. Kemudian PUPR, PU sendiri, kemudian Perumahan Rakyat sendiri. Apalagi tadi KLHK, lingkungan hidup akan berdiri sendiri dan sebagainya. Nah, kalau misal kemudian itu dipecah, maka kemudian konsekuensinya, ini kan kalau misal diturunkan dengan penggabungan, itu kan bisa dimaknai bahwa representasinya pada level dirjen. Nah, kalau misal kemudian nomenklaturnya dipisahkan, maka pada dana-dana di level dirjen itu yang kemudian akan terpisah. Mungkin barangkali akan ada penambahan karena levelnya kementerian. Tetapi kalau misal kemudian kita bicara performance, ya, ini bicara performance pemerintahan secara general. Kepemimpinan Pak Prabowo dalam konteks nasional itu tidak hanya ditentukan oleh kinerja kabinetnya, tetapi bagaimana beliau mampu mengorkestrasi kekuatan di level daerah. Karena dari APBN itu cukup banyak dari anggaran itu terserap dalam konteks transfer ke daerah. Misalnya, kalau misal kita bicara tentang konteks transformasi ekonomi, logika teorinya itu bukan kemudian menciptakan infrastruktur penting. Tetapi lagi-lagi kalau misal kita belajar dari negara-negara Asia Timur, yang terpenting adalah sumber daya manusia. Nah, kalau bicara sumber daya manusia, cek anggaran di Kementerian Pendidikan, cek anggaran di Kementerian Kesehatan, itu lebih banyak terdistribusi ke daerah. Nah, barangkali kalau misal kemudian Bang Habib, teman-teman Gerindra sebagai the ruling power nanti ke depan, perlu berpikir ulang, apakah misalnya dalam konteks kebijakan yang langsung berimpact pada Human Development Index itu, pendidikan, kesehatan, itu apakah akan terdistribusi semuanya ke daerah atau lebih baik ditarik aja ke atas supaya kemudian impact-nya betul-betul bisa dirasakan. Karena kalau misal tidak,
Kemendikbud katanya 20% anggaran APBN. Faktanya tidak. Karena itu semuanya diberikan ke daerah dan dinas tidak bisa dikendalikan oleh Kemendikbud. Nah, ini yang kemudian menciptakan ketimpangan yang cukup serius. Nah, ini barangkali bisa menjadi bagian dari refleksi, meskipun dalam konteks, lagi-lagi kalau misal bicara angka ya, rasa-rasanya kepentingan politik akomodasi akan jauh lebih signifikan. Maka argumen, saya sedikit masuk, argumen yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu tidak salah, tetapi bahwa dalam konteks profesional berasal dari partai politik, dalam konteks tertentu memang harus tetap diperhatikan, terutama di pos-pos tertentu yang sebaiknya teknokrasinya lebih kuat dan membutuhkan netralitas dalam konteks kepentingan politik. Ya, kepentingan politiknya diakomodir informasinya dengan banyaknya penambahan jumlah menteri. Tapi kalau kita berbicara mengenai, oke lah, berapa jumlahnya kan masih belum di-spill ya. Artinya nanti akankah menciptakan kementerian baru atau memecah dari kementerian yang ada seperti tadi misalnya Hukum dan HAM, kemudian nanti HAM-nya akan dipisah, atau PUPR, Perumahan Rakyat akan dipisah, atau seperti apa Bang Habib? Ya, keduanya dimungkinkan kalau kita mengacu ke pasal 17 ayat 4 konstitusi kita, itu kan bukan saja pembentukan tapi pengubahan, pembentukan, pengubahan, pembubaran yang diatur di konstitusi kita, itu yang merupakan kewenangan presiden. Nah, sehingga kita ini kan menyerap aspirasi dan melihat apa dinamika berjalannya pemerintahan 5 tahun terakhir setidaknya. Misalnya saya di Komisi 3 banyak disuarakan bahkan oleh orang-orang kementerian sendiri soal kementerian yang sepertinya memang nggak bisa disatukan. Misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Orang tuh kadang lupa menteri itu, ya Pak Yasona itu menteri HAM gitu loh. Orang taunya menteri hukum, karena HAM-nya nggak bunyi gitu loh. Ya. Nah, padahal negara memerlukan ya juru bicaranya dalam konteks HAM itu. Pembicara pemerintah dari versi pemerintah dalam konteks HAM itu siapa? Ya. Nah, itu harus ada gitu loh. Nah, banyak usulan, apalagi ada direktorat jenderal, ya kan, yang memang sebetulnya satu sama lain nggak nyambung. Administrasi hukum umum, ya kan, ngurus PT, partai, pengesahan dan lain sebagainya, dengan pemasarakatan, iya kan. Nah, itu susah loh. Kedua-duanya penting. Tambah lagi imigrasi. Imigrasi di banyak negara itu satu badan sendiri, kementerian sendiri yang langsung di bawah presiden. Ya. Di komisi-komisi lain banyak hal serupa, ya kan. Jadi kalau dalam konteks anggaran yang namanya efektif dan efisien itu kan selalu senafas. Ya kan, kalau efektif itu tingkat keberhasilannya, hasil gunanya seperti apa, efisien itu bagaimana kita bisa hemat lah, sehemat mungkin. Dua-duanya nggak ada guna kalau sekedar efisien, murah, hemat, nggak ada hasilnya. Gitu kan ya. Apalagi kalau efektif, ya kan ya, walaupun besar, ya kan, seperti kita punya gerai misalnya, kita punya usaha, punya gerai misalnya, 1 gerai dengan 10 gerai, efisien mana? Ya 1 gerai. Tapi efektif mana akan membawa membesarkan perusahaan? Ya 100 gerai bahkan akan lebih efektif, gitu kan ya. Itu yang nanti akan disesuaikan tadi dengan kondisi fiskal, ruang fiskal. Tentu kita ini negara besar sebetulnya ya. Kita jangan mindset negara susah terus, apa-apa nggak ada biaya, tentu ada. Yang penting hasilnya, ya kan ya, efektivitasnya nanti sudah terencana dengan jelas. Oke, baik. Mungkin terakhir ke Prof Juanda, closing statement Prof, agar tetap sejalan dengan konstitusi. Saya menekankan bahwa nanti Pak Prabowo kita minta, ya, memang sebagaimana disampaikan oleh Mas Imam tadi, saya kira ada hal yang perlu kita cermati, bahwa di Indonesia ini adalah sebuah pemerintahan presisi yang unik. Sebenarnya kalau dalam konteks sistem presidensial yang murni, sebenarnya kita tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur partai misalnya. Tetapi itu tidak mungkin. Saya berpikir juga menggabungkan antara sebuah prinsip atau idealisnya dengan sebuah realitas. Nah, sepanjang tidak menyalahi konstitusi dalam konteks ada fleksibilitas, ada efektivitas, saya kira terserah memang kepada Pak Prabowo. Namun demikian, ya, kita tidak bisa juga semuanya ada jangkut kabinet misalnya. Semuanya ahli-ahli, tapi kalau yang disebutkan oleh
Bang Habib tadi benar bahwa itu bisa dilakukan. Dari partai politik juga adalah dipilih oleh orang-orang ahli, ya kita harus berpikir positif juga. Tidak semua di partai itu tidak ahli. Nah, asal itu dipegang, dilaksanakan secara konsisten, saya kira tidak ada masalah. Problemnya, ya, yang sering kita lihat itu adalah tidak konsisten, ya, sebagaimana yang Bang Habib katakan tadi tidak muncul. Nah, oleh karena itu saya kira Bang Habib ini sebenarnya cocok ini jadi Menteri Hukum dan HAM ini. Dan tentu adalah kalau bisa dirubah misalnya oleh Pak Prabowo misalnya hukum, HAM dan keadilan dan apa yang penting keadilannya muncul ini dalam konteks 5 tahun. Saya sangat berharap kepada Pak Prabowo. Saya kira itu yang sangat penting adalah bagaimana menggabungkan orang ahli secara profesional dengan ahli dari partai politik. Saya kira itu unsur keadilan. Saya pikir yang penting. Oke, kita lihat nanti akan seperti apa jalannya kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak melihat jumlah, tapi paling tidak kinerjanya harus efektif dan juga efisien. Paling benar, Maria. Oke, terima kasih banyak Bang Habib. Terima kasih Mas Umam. Besok Jona juga terima kasih banyak. Baik pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kami penerus undur diri, saya Alfa Tauhid. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Happy weekend.